Uli Romeni bakal disumpah WNI di Inggris. Pernah ejek timnas Indonesia bermuka Belanda, kini Malaysia mana proses naturalisasi pemain dari Belanda. Kevin Dix bikin bangga ASEAN, sampai orang Malaysia akui Kevin adalah pemain timnas Harimau Malaya. Margono, kiper yang bermimpi bela timnas Indonesia namun diabaikan di era pelatih Sintayong, siap curi perhatian Patrick Kluivert, selengkapnya hanya di Region Champion. Proses naturalisasi Uli Romeni untuk menjadi warga negara Indonesia telah mencapai tahap akhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo mengkonfirmasi bahwa pengambilan sumpah WNI akan dilakukan pada bulan Januari 2025. Kemungkinan di luar negeri, mengingat jadwal padat klubnya Oxford United. Setelah resmi menjadi WNI, Uli diharapkan dapat memperkuat lini serang timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Untuk pertama kalinya, Arya Sinulinga, wakil eksekutif PSSI, mengungkapkan hal ini saat ditanyai tentang perkembangan terkait ahli kewarganegaraan striker 24 tahun itu. Arya mengatakan bahwa proses naturalisasi Uli, khususnya pengambilan sumpah, mungkin selesai pada Februari nanti untuk mengejar kualifikasi Piala Dunia. Pengambilan sumpah ini akan dilakukan di tempat yang berbeda dari Indonesia, yaitu Inggris, di mana Uli bermain untuk Oxford United. Alasan utama mengapa Romeni disumpah tidak dilakukan seperti yang biasa dilakukan di Indonesia adalah karena hal itu tidak memungkinkan baginya. Karena Uli masih memiliki kesibukan bersama klub barunya yang masih memiliki beberapa pertandingan penting di depan dan dia tidak dapat mengambil sumpah di negara asalnya. Selain itu, PSSI tidak mempermasalahkan kegagalan untuk mengambil sumpah WNI di tanah airnya. Yang paling penting adalah bahwa semua proses bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, proses naturalisasi Uli Romeni diharapkan selesai pada bulan Februari, mungkin pada awal bulan, dan akan didaftarkan pada pertengahan bulan. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan ada 4 pemain yang akan diproses. Dari 4 nama pemain tersebut, ada 1 pemain yang sedang dalam tahap akhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. 1 pemain itu berasal dari Belanda. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada di tahap akhir, kata Rob Friend. Dilansir dari Makan Bola, Rob mengharapkan pemain keturunan ini bisa memperkuat timnas Malaysia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, di mana Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya mewujudkan transfer sensasionalnya ke klub elit Liga Jerman. Milik pemain timnas Indonesia tersebut bakal hijrah per 1 Juli 2025 usai kontraknya selesai bersama FC Copenhagen. Kevin Dix langsung diganjar kontrak jangka panjang oleh tim berjuluk Die Vollen. Ex pemain Empoli tersebut bakal diganjar kontrak sampai Juni 2030. Tentu ini menjadi kabar mengembirakan bagi publik Indonesia, di mana Kevin Dix sendiri menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Bundesliga Jerman. Transfer pemain berusia 28 tahun tersebut mengundang perhatian berbagai media asing dan berbagai tanggapan, seperti halnya di salah satu komentar yang ada di konten klub Kevin Dix yang baru, di mana komentar itu mengatakan bahwa Kevin adalah orang Malaysia dan bermain untuk timnas Harimau Malaya. Di sisi lain, media ASEAN ikut bangga dengan Kevin Dix, salah satunya adalah media asal Vietnam The Tau 247. Sampai-sampai mereka menuliskan di artikel mereka, 2 pemain Asia Tenggara di Bundesliga, yang satu mencetak rekor besar, yang lain bernilai jutaan dolar. Tulis di Tau 247. Menurut data mereka, Kevin Dix bukanlah satu-satunya pemain asal Asia Tenggara yang bermain di Bundesliga Jerman. Saat ini ada nama Jared Hotman yang menjadi andalan timnas Filipina. Keduanya disebut sama-sama jadi sosok membanggakan bagi sepak bola Asia Tenggara. Kevin Dix punya nilai besar jutaan dolar usai pindah ke klub Jerman. Sementara itu, pemain Filipina ini juga mencatatkan banyak rekor selama di Bundesliga Jerman. 2 pemain Asia Tenggara di Bundesliga, yang satu mencetak rekor besar, yang lain bernilai jutaan dolar. Kedua pemain tersebut bakal berpeluang berduel di Bundesliga musim depan. Pada Bundesliga musim depan akan ada 2 pemain Asia Tenggara yang berlaga di turnamen papan atas Eropa tersebut. Kevin Dix dan Jared Hotman merupakan 2 pemain Asia Tenggara yang bermain di Eropa. Mereka akan berpeluang bertemu di Bundesliga musim depan. Namun Jared Hotman harus berjuang keras agar tetap bisa tampil di kasta tertinggi Liga Jerman. Pasalnya klubnya saat ini masih menempati peringkat bawah di klasemen Bundesliga Jerman. Klub pemain Filipina itu masih terpaut 8 poin dari zona nyaman.
Margono, seorang kiper berbakat berusia 22 tahun, resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Maret 2024. Keputusan penting ini diambilnya dengan harapan bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia di masa yang akan mendatang. Meskipun memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya, perjalanan Margono untuk mencapai impiannya membela skuad Garuda tidaklah mudah. Kiper yang lahir di Amerika Serikat pada 9 November 2001 ini pernah berkarir di Panathinaikos B di Yunani. Dengan tinggi badan mencapai 190 cm dan pengalaman bermain di Eropa, seharusnya ia bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini namanya belum juga masuk dalam perhatian pelatih timnas Indonesia, baik di bawah kepelatihan Sintayong maupun Patrick Kluivert. Kondisi Margono saat ini semakin tidak pasti setelah kontraknya dengan klub lamanya berakhir pada Juli 2024. Yang artinya tanpa klub baru dan dengan minimnya kesempatan bermain, impiannya untuk membela timnas Indonesia semakin sulit untuk diwujudkan. Lantas apa yang menjadi kendala utama dalam karir Margono yang merupakan anak dari seorang warga negara Indonesia? Memiliki kewarganegaraan gandeng terbatas, ia resmi menjadi warga negara Indonesia melalui proses surat keterangan keimigrasian tanpa harus menjalani prosedur naturalisasi pada tanggal 21 Maret 2024. Langkah ini memberikan Margono untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama di tengah banyaknya pemain keturunan yang telah bergabung sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Elkan Bagot, Rafael Strike. Namun Margono memenuhi syarat untuk bergabung. Ia tidak pernah menerima panggilan dari timnas Indonesia saat di tangan Sintayong. Patrick Kluivert yang saat ini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia menekankan bahwa jam terbang di klub merupakan salah satu kriteria utama dalam proses seleksi. Dalam persaingan yang ketat di posisi kiper, Margono harus lebih berusaha lagi untuk menunjukkan kemampuannya jika ingin mendapatkan kesempatan bermain dengan timnas Indonesia. Jadi, apakah kamu setuju jika Margono masuk skuad timnas Indonesia? Ya, walaupun hanya jadi kiper cadangan.